Saudara sekalian, Shalom. Saya menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini yang saya beri tema kasih itu berarti rela berkorban. Teksnya diambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat 13 berbunyi demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara sekalian, teks yang kita baca tadi berbicara tentang kasih. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Dan secara khusus, kasih yang dibicarakan dalam bagian ini berarti kerelaan berkorban. Dikatakan di sana supaya kita rela membantu kekurangan orang-orang kudus. Jadi dengan kata lain, kekurangan itu adalah berarti menolong orang yang miskin. Orang yang miskin itu perlu ditolong. Saudaraku, di dalam dunia ini selalu ada orang miskin. Orang miskin itu apapun dan bagaimanapun situasinya selalu ada. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang miskin itu akan selalu ada di antara kamu. Markus 14 ayat 7. Dan dalam hal ini kita dinasihati sebagai orang percaya yang mengasihi untuk rela membantu mereka yang miskin, membantu mereka kekurangan. Orang miskin itu terjadi karena berbagai sebab. Bisa jadi karena misalnya kondisi situasi ekonomi yang buruk, tidak punya kecakapan, tidak punya keahlian, lapangan kerja yang terbatas. Bisa juga karena kesehatan yang tidak memadai. Atau juga bisa terjadi memang ada yang karena kemalasan. Atau juga karena mungkin sistem politik yang terjadi. Pemimpinnya zalim dan tidak pikirkan rakyat banyak. Dan sebabnya orang miskin selalu ada. Kita dinasihati supaya kita membantu mereka yang miskin. Artinya kalau ada saudara kita yang miskin, tidak ada makanan, misalnya untuk anak-anaknya, kita harus rela berkorban dan menolong. Mungkin kita sendiri tidak lebih, tapi bisanya kita bisa mengurangi sebagian menu kita, lalu ditolong untuk mereka yang kekurangan. Sehingga memang ini adalah bagian dari kasih. Kasih tidak hanya kata-kata manis, kasih tidak hanya indah dinyanyikan, kasih tidak hanya menarik untuk dipuisikan. Kasih itu salah satunya adalah rela berkorban. Mengasihi orang yang kekurangan dengan rela berkorban. Lalu yang kedua, dikatakan di sana supaya kita rela memberi tumpangan. Dalam historisnya, sejarahnya, pada zaman dulu itu banyak orang-orang Kristen atau para hamba Tuhan pemberita Injil yang berjalan dari kota ke kota dan mereka tidak punya dana untuk pergi di hotel, apalagi hotel biasanya konotasinya selalu amoral. Karena itu biasanya para penginjil ini menumpang di rumah jemaat dan orang-orang itu dinasihati untuk rela memberi tumpangan. Nah, memberi tumpangan adalah pengorbanan yang luar biasa karena itu berarti menyiapkan tempat tidur, menyiapkan makanan, minuman. Bahkan pada zaman itu para pemberita Injil itu tidak naik kendaraan seperti kita. Mereka naik keledai dan itu bahkan harus rela menyediakan makanan untuk keledai. Hingga sungguh-sungguh ini sebuah pengorbanan total. Karena itu nasihatnya adalah supaya kita rela memberi tumpangan, rela berkorban. Mungkin dalam konteks kita tidak terlalu relevan di zaman ini, tapi prinsipnya sekali lagi adalah kasih itu rela berkorban demi sesama, demi orang yang membutuhkan, demi orang yang melakukan tugas-tugas tertentu dalam segala keterbatasan. Menolong orang yang berkurangan adalah gaya hidup yang diajarkan Tuhan Yesus. Membuka rumah bagi orang-orang yang memerlukan penginapan adalah juga sebuah kehormatan yang layak untuk dilakukan oleh kita. Itulah ajaran kitab suci. Kasih itu berarti rela berkorban. Semoga kita di zaman kita dalam konteks yang berbeda, kita juga rela berkorban. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Bapak Surgawi, kami dinasihati dalam hidup bersama sebagai gereja, supaya kami selalu ada hati untuk rela berbagi, menolong untuk mereka yang kekurangan. Dan juga membuka rumah bagi saudara kami yang sedang dalam perjalanan dan memerlukan pertolongan. Tolonglah kami supaya kami mengerti bahwa kasih itu juga berarti pengorbanan. Tolonglah kami supaya kami mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dengan pengorbanan. Berkati kami semua hari ini dalam berbagai aktivitas kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.